Akan membahas mengenai ORI atau Obligasi Negara Retail seri 013 atau 013. Langsung saja saya sudah bersama dengan Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Robert. Pagi. Pak Robert, sudah satu dasawarsa atau genap 10 tahun ini ORI diterbitkan ya. Apa saja yang sudah berhasil dicapai selama ini? Ya, ORI adalah obligasi retail yang paling pertama ditawarkan kepada masyarakat Indonesia oleh pemerintah tahun 2006, sekarang sudah 10 tahun. Capaian pertama adalah ORI adalah obligasi yang paling dikenal, obligasi retail yang paling dikenal masyarakat saat ini. Yang kedua, kalau kita bicara statistiknya, ada dua bisa kita tonjolkan. Pertama, dari segi pembeli atau investor, kalau di tahun 2016 itu pembelinya itu sekitar 16.561 orang atau investor. Pada tahun 2015 kemarin waktu kita terbitkan ORI 012 sudah 214.151 individu atau investor yang pernah membeli ORI atau mengenal ORI, sehingga tujuan kami untuk financial inclusion atau edukasi masyarakat mengenai instrumen investasi kami anggap berhasil. Capaian yang kedua adalah dari segi volume atau size penerbitan. Pada tahun 2006 itu pertama kali kita terbitkan, size-nya itu hanya sekitar 3,28 triliun rupiah. 3,28 triliun rupiah. Tahun 2015 secara akumulatif kita telah menerbitkan ORI 146 triliun. Jadi dua itu capaian yang cukup menonjol dari segi jumlah pembeli dan size-nya. Oke, Pak Robert, untuk ORI seri 013 ini, 013, apa keistimewaannya dibandingkan ORI sebelumnya? Strukturnya hampir sama, tidak ada perubahan, ada holding period 2 bulan, bisa dijaminkan. Keistimewaan ORI secara umum sama seperti yang sebelumnya adalah ini investasi yang paling aman karena dijamin oleh undang-undang sehingga tidak ada risiko gagal bayar. Kedua adalah keunggulan kedua, ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ada potensi capital gain dari pemegangnya dan kuponnya fixed rate. Saat ini kita tawarkan 6,6%. Kita pikir masih cukup kompetitif dilihat era sekarang di mana kecenderungan tingkat bunga menurun. Oke, untuk setiap tahun kan ORI selalu ada tema ya Pak ya. Untuk ORI 013 ini apa temanya? ORI 013 kita bekerja sama dengan Yayasan Kehati sambil kita menerbitkan ORI mengajak masyarakat berinvestasi di obligasi pemerintah. Kita juga akan menggunakan sebagian keuntungannya untuk menanam pohon mangrove di pantai utara Jawa sehingga memperbaiki lingkungan hidup, bisa menahan global warming. Jadi itu tema kali ini, kita terlibat di dalam lingkungan hidup khususnya lingkungan hidup mangrove. ya. Oke, timelinenya Pak dari dibuka kemarin 29 September? 29 September kita mulai penawaran hari Kamis yang lalu sampai dengan 20 Oktober yang akan datang, kurang lebih 3 minggu. Kita buka penawaran, ada 24 agen penjualan kita tunjuk, 18 itu adalah bank, 6 itu perusahaan efek. Masyarakat yang tertarik boleh saja mendatangi bank atau perusahaan efek tersebut sampai dengan tanggal 20 Oktober. Mudah saja pemesanannya, mengisi formulir, KTP dan lain sebagainya. Oke, berapa target penyerapan ORI 013 Pak? Tahun ini kurang lebih 20 triliun dari targetnya. Jadi kalau kita ingin membeli ORI, apa langkah-langkah yang harus dilakukan Pak? Cukup mendatangi yang agen penjual yang saya sebutkan tadi, ada 18 bank, kemudian 6 perusahaan efek. Seyogianya di sana informasinya sudah cukup lengkap. Biasanya mengisi formulir, buka rekening nasabah kalau belum ada, kemudian menunjukkan KTP karena ORI itu adalah obligasi retail yang hanya boleh dibeli individu masyarakat biasa, tidak untuk korporasi atau institusi, sehingga perlu KTP Indonesia untuk bisa membelinya. Harusnya itu cukup gampang dilakukan. Baik, terima kasih Pak Robert Pakpahan sudah berbagi bersama kami. Semoga informasi yang bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Saya kembalikan ke Aden.